Fasal tentang alamatul bulugh, tanda-tanda baliknya seseorang anak. Itu ada 3. Yang pertama, alamat baliknya seseorang adalah tamamu 15 sana bil dzakari wal unsa. Sempurnanya umur seseorang 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, al-ihtilam bidzakar wal unsa li 9 sinin. Bermimpi. Nah, itu terjadi bagi laki-laki juga dan perempuan. Mulai dari dia umur 9 tahun. Kemudian yang ketiga, al-haid. Nah, ini khusus kepada perempuan. Di 9 sinin. Jika berumur 9 tahun. Jadi, jikalau ada seseorang yang tidak mengalami mimpi atau haid, maka dia baliknya itu dihitung ketika dia sampai umurnya 15 tahun. Nah, dan itu dihitung lewat kalender Hijriyah ya, Qamariyah, mulai dari dia lahir sampai 15 tahun. Ada orang yang tidak pernah mimpi, ada banyak. Para anbiya, para aulia banyak yang mereka itu balik tanpa mengalami mimpi basah. Karena kalau orang mimpi basah itu kata ulama, kemaluannya itu lagi dipermainkan sama setan. Dipermainkan sama setan sampai dia mimpi. Ada jin yang ganggu dia. Ada ulama yang bilang begitu. Tapi kalau pada nabi, pada orang-orang soleh itu mana berani dekatnya, ada berani setan, apalagi megang. Oke, kita nih dia malam dengan setan. Begitu juga bagi perempuan, ada yang balik lewat umur, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Gelar beliau Al-Batul itu karena beliau tidak pernah haid. Artinya beliau baliknya itu bukan karena haid, tapi lewat umur. Saking di Allah mensucikan beliau. Nah, kemudian dari alamatul bulugh ini, pasal ini kita juga harus memperhatikan kepada anak-anak kita. Banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan anaknya sampai mereka balik dan tahu. Padahal ketika seorang anak itu sudah mengalami yang namanya balik, maka dia itu sudah menjadi mukallaf, orang yang dibebani syariat. Orang yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diutus kepadanya 2 malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk mereka. Siapa yang punya tanggung jawab kepada anak ini? Orang tuanya. Makanya mendidik anak itu harus mulai dari dia sebelum balik lagi. Jangan sudah balik, disuruh belajar. Sebelum dia balik, disitulah kita harus mendidiknya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan, Nabi itu memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika dia berusia 7 tahun. Umur 7 tahun itu harus kita sudah sholat. Muru auladakum bisalah wa huwa abna'u 7 sinin. Disuruh ya, harus disuruh. Tapi jangan pula menyuruh bapaknya enggak sholat. Bapaknya suruh nyuruh aku sholat terus bapak enggak sholat. Nah, itu susah dia. Yang lebih baik itu memberi contoh lah, dia ajak anaknya ke masjid kan. Ajak anaknya ke masjid, ajak anaknya sholat. Atau di rumah sholat sama-sama sambil diajar, itu lebih baik. Wadribuhum, dan Nabi menyuruh memukul anak-anak yang meninggalkan sholatnya ketika dia berumur 10 tahun ke atas. Tapi memukulnya bukan memukul dia memudaratkan, apalagi sampai benjol-benjolan yang dipukul. Tapi memukulnya itu artinya ditegasi anaknya. Ditegasi untuk dia sholat. Para sahabat itu menyebutkan, kami itu ketika kami kecil
kami belajar tentang keimanan. Kemudian setelah kami balik, baru kami diajarkan Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, baru bertambah keimanan kami. Jadi ada ulama itu menyebutkan, kalau mau lihat bagaimana cara mendidik anak itu, contoh Rasulullah itu ketika berdakwah, yang pertama kali yang disampaikan beliau apa? Tentang keimanan. Belum lagi yang disuruh sholat, puasa, belum lagi. Wahyu itu belum turun lagi. Pertama kali tentang keimanan. Makanya orang-orang dulu itu anak-anaknya itu ketika dia ditimang itu pakai nyanyian-nyanyian sifatuhu Allah yudki dambaqa mukhalafatuhu lil hawadith. Kemudian kalau melihat itu diajarkan itu ciptaan Allah, dikenalkan sama Allah supaya imannya itu kuat. Ini kita sekarang lama ada hujan, pawang hujan sudah punya kerjaan. Sama jadi mengimani pawang hujannya bisa menahan hujan. Karena apa? Karena kurangnya ditanamkan iman ketika kita masih kecil. Nanti sudah dia kuat imannya, baru orang kalau sudah kuat imannya kira-kira tak perlu lagi, sudah disuruh ayo sholat. Apalagi dipukul nggak mungkin, karena imannya sudah kuat. Seperti para sahabat itu dulu sebelum ada larangan untuk meminum khamar, bahkan ada ayat menyebutkan Allah taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati salat ketika kamu mabuk. Nah, itu ayat turun ketika belum dilarang tuh minum khamar, minum arak belum dilarang. Tapi begitu turun larangan untuk minum khamar itu Madinah diceritakan di halaman rumah orang-orang Madinah itu banjir apa? Banjir khamar. Arak itu dibuang semuanya di hadapan rumah. Tidak ada yang kayak mungkin menyembunyi-nyembunyikan, kita sembunyikan. Saya ini dibuang ini. Tidak ada. Langsung dibuang semuanya. Karena iman mereka itu sudah kuat. Kalau kita masih iman kita lemah, nah itu yang susah. Anak-anak masih imannya lemah, disuruh sholat, lari, ini kayak mana? Habis mengaji, jangan pulang ya, sholat dulu. Ada aja yang lari. Ustaznya lagi sholat, lari saja. Tapi kalau iman itu sudah kuat, keyakinan kepada Allah itu sudah kuat, tanpa kita suruh pun mereka akan melaksanakannya, mereka akan mengikuti. Jadi itu pentingnya pendidikan kepada anak itu mulai dari dia kecil lagi, yang kita tanamkan apa? Keimanan. Jadi kamu melihat sesuatu itu perkenalkan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pemandangan, lihat gunung, lihat pelangi. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok pendidik bagi anak-anak kita agar keimanan mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan, saya bacakan untuk malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya saya pribadi. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah hadir di majelis kita ini agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.